Baik, Anda katakan tadi ada hak dan kewajiban yang belum dipenuhi. Seperti apa kemudian hal tersebut, hak dan kewajiban yang belum dipenuhi? Jadi pada 30 September itu saya ada closing 2 perjanjian seharusnya. Yang pertama adalah perjanjian financial planner itu dengan Joska, yang kedua adalah perjanjian pengelolaan dana investasi oleh PT Amarta Investa yang ditawarkan pada waktu itu oleh advisor Joska. Tuh, kalau financial planner-nya sudah closing, tetapi yang dengan pengelolaan dana investasi ini belum. Kenapa belum? Karena pada saat itu ada beberapa klausul yang belum terpenuhi gitu. Baik, klausul seperti apa yang belum terpenuhi? Apakah ini klausul yang kemudian membuat Anda merasa dirugikan? Klausulnya itu seharusnya ada edukasi di situ, satu. Yang kedua adalah adanya evaluasi setiap 3 bulan. Jadi selama 1 tahun itu belum ada evaluasi. Pada saat 3 bulan pertama itu waktunya evaluasi, saya udah tanyakan ke advisor kan. Advisornya dari Joska. Saya tanyakan, ini gimana evaluasinya? Oh, berubah Bu, jadi nanti evaluasinya adalah di akhir masa kontrak. Gitu. Oke. Dan itu pun akhirnya nggak ada gitu sampai akhir masa kontrak. Kemudian pengembalian dana sementara di portofolio saham saya itu sudah minus pada saat itu mungkin 60-70% gitu ya. Nah itu yang menjadi dispute gitu. Ini bagaimana nih proses closingnya seperti itu. Baik, kemudian terkait dengan kerugian yang Anda terima dari Joska sendiri, berapa besar kemudian kerugian ini dapat Anda gambarkan? Kalau kerugian karena memang itu adalah minus yang belum dijual gitu ya. Jadi namanya adalah potential loss gitu. Tetapi kan seharusnya saya itu bisa menerima uang saya kembali itu di 1 Oktober 2019. Gitu. Pada waktu advisernya itu menawarkan pengelolaan dana investasi, itu dia meminta saya untuk mencairkan investasi saya pada reksadana. Dia sampaikan reksadana itu tidak efisien, biaya manajemen investasi fee-nya terlalu besar, lebih baik ini dikelola oleh divisi investasi Joska dengan fee yang lebih kecil Baik, tentunya daripada reksadana dan nanti baik. bisa dibandingkan katanya gitu. Ya, baik, mungkin boleh di-disclose berapa besar kemudian potensial loss yang Anda katakan tadi? Kalau potensial loss mungkin dari 55 juta itu 60-70%-nya adalah potensial loss. Baik, kemudian terkait dengan hal tersebut, ini dikatakan bahwa Joska adalah perencana keuangan, tapi dikatakan juga, ini menjadi keluhan dari beberapa klien juga, dikatakan bisa mengelola dana klien. Apakah klien ini memberikan izin untuk mengelola dana, dan apakah Anda pernah memberikan izin kepada Joska untuk mengelola dana? Yang yang tanda tangan sama saya di perjanjian pengelolaan dana itu bukan Joska, tetapi Amarta Investa gitu. Kalau izin ke Joska itu tidak pernah, tapi selama ini yang memberikan penjelasan tentang menerima komplain-komplain saya tentang pengelolaan tersebut itu adalah advisor Joska.